taktik. Strategi taktik ya. Soekarno pernah bilang bahwa yang memenangkan sebuah pertandingan atau pertempuran atau peperangan itu bukan banyaknya tentara atau besarnya lawan kita dalam peperangan, tapi strategi taktik lah yang membuat kita bisa menang dalam sebuah pertempuran. Stratak. Nah, yang dimaksud dengan strategi ini tujuan. Sorry tulisannya jelek karena menurut penelitian kalau orang tulisannya jelek itu cerdas. Itu pasti pertama kita ungkapin karena jelek tulisannya. Strategi itu adalah tujuan, taktik itu cara-cara untuk mencapai tujuan. Jadi kalau strateg pemilu pemenangan, pilkada, strateginya adalah menang pilkada. Taktiknya adalah cara-cara yang kita lakukan untuk menangkan pilkada. Kalau kita cari gampangnya, strategi itu misalnya tujuan kita mau ke pasar, taktiknya, caranya itu bisa lewat kita naik ojek, kita naik mikrolet, kita jalan kaki, naik sepeda atau apa, macam-macam caranya. Jadi bisa macam-macam cara, tinggal kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Maka untuk strategi taktik ini, Sun Tzu, ahli strategi perang dari Cina, itu ada 3 yang mesti dilihat. Pertama, tahu kekuatan kita, tahu kekuatan lawan, kekuatan kita, tahu kekuatan lawan, dan tahu menguasai medan. Medan ya. Medan ini bukan medan di sana. Artinya medan ini Tempat, situasi kondisi, kondisi. tempat, lingkungan semuanya. Kalau kita udah tahu ini 50% kita udah menang. Bahkan bisa dibilang 60% kita udah menang. Jadi kuncinya kita tahu juga kekuatan diri kita sendiri, tahu kekuatan lawan, paham medan. Ini kuncinya dari sini awal. Nah, kalau dalam pilkada ini kan pasti dia daerah tertentu. Daerah tertentu itu maksudnya pasti dari satu daerah, namanya pemilihan kepala daerah kan. Pemilihan daerah itu daerah tertentu. Contohnya Lawang atau apalah ya, atau Palembang atau Sumsel atau apa. Ini kita harus tahu ini daerah ini, kekuatan kita di sini. Jadi yang pertama mesti dilakukan dalam pilkada, dalam menentukan strateg ini, strategi taktik ini kita buat setelah kita tahu ini. Artinya yang pertama kita buat adalah pendataan. Sebenarnya pemetaan politik atau peta ya, peta politik. Kita petakan kekuatan-kekuatan politik dulu. Pemetaan politik ini yang pertama. Pemetaan politik ini yang perlu dilakukan adalah pendataan, profiling. Pendataan ya. Profiling ini pendataan semuanya supaya kita bisa tahu ini tadi. Profiling ini pendataan. Jadi dalam pendataan ini yang mesti didata, pertama kita harus tahu wilayahnya kan. Misalnya Palembang. Palembang ini ada berapa kecamatan? Data dulu, kecamatannya ada 5. Misalnya 5 kecamatan, terus berapa kelurahan? Terus itu Desa. ya, desa sama kelurahan sama kali. Oh beda. Desa kalau di kampung ya, kelurahan. Kelurahan tuh di kota dia. Sama RT RW lah sampai lingkungan terkecilnya lah ya. Artinya peta dari Palembang ini bisa kita lihat dari berapa kecamatan, berapa kelurahan. Dari kecamatan ini kita lihat lagi, kita data. Kecamatan A
ini kekuatan politiknya apa yang menang di sana. Misalnya A ini Golkar, B ini Golkar lagi, C ini PDIP, nah, dan seterusnya. Kita lihat kekuatan politik yang ada di sini, spektrumnya. Terus udah kita data dulu, dapat nih data ya. Sudah dapat data ini, terus kita cari lagi data tentang organisasi ormas yang ada. Ormas apa di dalam satu daerah itu? Misalnya ada ormas, misalnya ormas kan ada dari keturunan ini, ada juga LSM atau ormas-ormas lain yang di luar partai. Ada ormas-ormas lain, terus tokoh masyarakat. Kita lihat siapa tokoh-tokohnya di situ. Data. Terus itu sudah ormas, tokoh masyarakat, pokoknya kelompok-kelompok masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat, misalnya ada tim bola, ada tim apa, sampai yang terkecil kita data. Spektrum politik ini tadi, spektrum politiknya kita lihat. Terus daerah A ini basis kelasnya apa? Kita lihat basis kelasnya, misalnya di situ banyak pedagang, banyak petani, banyak pegawai. Ini untuk nentuin kita kampanyenya apa di sini. Daerah pertanian kita jangan kampanye tentang perdagangan, nggak pas. Tapi harus pertanian. Oh, yang dibutuhin sama orang-orang petani ini. Nanti kedepannya ke situ. Makanya kita data dulu, set semuanya, organisasi, orang, tokoh masyarakat, kelompok-kelompok, sampai ke pemain bola. Terus kumpulan-kumpulan yang ada, momentum kumpulan yang ada. Soalnya situ ada pasar, terus itu ada lagi di sana itu tempat orang kumpul. Selain pasar apalagi? Banyak lah ya. Pengajian, masjid lah ya. Ya ini termasuk di data ini. Banyak agama apa di situ, data semua. Pokoknya sampai yang terkecil kita data semua. Nah, dari data ini baru kita bisa ngeliat peta politik, udah kebikin peta politiknya. Saya misalnya ini Palembang, dari 5 kecamatan. Sini A, merah misalnya. Merah ini PDIP. Misalnya kita dari mana? Tergantung nanti kita calon dari mana. Misalnya ini Demokrat, ini PDIP lagi, ini lagi, terus dilihat mana lagi. Jadi kelihatan dari peta politik udah bisa kita lihat berapa kekuatan kita, berapa kekuatan lawan, dan medannya gitu loh. Medannya ini tadi. Oh di sini ada ini, oh di sini ada ini. Kalau strategi taktiknya sudah ini, kita udah tahu dulu nih peta politik sudah kebuat. Ada 2 strategi secara garis besar. Strategi taktiknya, strategi atas, strategi bawah. Ini basis kelasnya tadi kan lihat ya, udah kelihatan ini dari data ini, udah kelihatan ini mana yang punya kita, mana yang punya lawan, mana yang abu-abu, mana yang kuning, mana yang merah, mana yang hijau. Sudah kelihatan, baru kita lihat. Oh di sini ini yang kuat, misalnya PDIP yang kuat, misalnya ini Demokrat yang kuat. Terus di sini selain Demokrat ada tokoh-tokoh lain, ada ormas-ormas lain di sini juga gitu. Itu udah pegang. Makanya kita ngedata itu nggak sebentar, setahun minimal kita punya persiapan bisa menang itu, biar kita bisa menguasai ini tadi. Kuncinya di sini tadi. Strategi atas ini adalah pembentukan image dan penggalangan. Strategi atas ini
inilah yang dibilang namanya kampanye memperkenalkan diri, baik lewat baliho, itu yang menentukan image ya, baliho, terus itu selebaran, terus itu spanduk, terus apapun namanya yang buat orang tuh kenal sama kita, bentuk image kita. Ini strategi atas namanya ya, strategi atas, atau lewat TV atau apa, iklan pokoknya lah, iklan diri kita. Terus bentuk image yang kedua, pembangunan front. Front itu mendekati semua organisasi-organisasi lain yang punya massa. Misalnya ada NU, di sini juga didata dulu, ada NU, ada Muhammadiyah, pokoknya ormas-ormas yang ada di situ ya, udah terdata kan. Oh ini ormas ini bisa kita deketin, ormas ini bisa kita deketin, ormas ini bisa kita deketin. Ini tugasnya adalah mendatangi itu, mendatangi semua ormas supaya mau bergabung sama kita. Tinggal nanti dibilangnya gimana. Ada satu prinsip lagi selain ini dalam pilkada itu, memperbanyak kawan, mempersedikit lawan. Memperbanyak kawan, tulisan dilihat benar. Memperkecil lawan. Kayak prinsip juga nih. Yang prinsip itu ini, sama ini, politik. Prinsip semua ini. Nanti kalau dijabarin kan bisa panjang. Memperbanyak kawan, memperkecil lawan. Nah di situ. Jadi semua kelompok apapun harus kita deketin. Kalaupun dia musuh kita, jangan juga menampakkan kita musuhan benar sama dia. Nah nanti pada saat kita mau masuk ke daerah dia yang banyak ini, kita lihat basis kelasnya. Kalau dia petani, kita kampanye di sini, daerah dia yang langsung benar-benar menyentuh kebutuhan pertaniannya. Walaupun dia tadinya PDIP, ini masih agak tergoyang ini pasti. Walaupun cuma berapa orang tokoh kita di sana misalnya, nah, walaupun dikuasai orang, tapi kita kampanye yang betul-betul menyentuh langsung dengan daerah. Itu pentingnya pendataan ini, peta politik ini penting banget. Jadi kita bisa melihat bangun strata ke depan. Strata atas pertama membentukkan image, yaitu foto-foto segala macam itu, baliho, itulah bentukan image, brand image diri kita. Yang kedua, pembangunan front, meningkatkan kita membangun kerjasama dengan semua kelompok lain yang bisa kita dekatin, yang punya massa. Untuk front ini, membangun front ini ada 3 juga prinsip ini, ada berapa prinsip juga yang harus ditemuin. Pertama, yang mesti kita ajak untuk kerjasama itu, pertama dia organisasi atau tokoh atau apapun itu yang punya massa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang punya dana. Yang ketiga, yang punya jaringan. Kalau bisa tiga-tiganya punya, itu harus kita deketin. Dan dia punya, masa dia banyak, jaringan kemana-mana dia ada, akses ke wartawan segala macam. Dan nanti ini untuk strategi atas itu wartawan harus, koran harus, karena dia untuk membentuk opini orang bahwa kita calon yang bakal maju. Dalam membentukkan image ini harus ada yang namanya slogan, terus ada program yang kita bawa. Slogan itu prinsipnya sama kayak bahasa iklan, singkat, padat, jelas, tapi mengarahkan orang untuk memilih kita. Kalau SBY bilang dulu, bersama kita bisa lanjutkan, terus itu lebih cepat, lebih baik. Apapun itu kita bisa bikin slogan-slogan yang mengena dengan kita, dengan image kita itu, dengan image kita. Jadi kamu mulai ngerti kan kenapa orang bikin slogan untuk menentukan image ini. Terus program ini yang kita jual. Program yang kita jual misalnya program bidang pendidikan gratis, program bidang kesehatan itu misalnya kesehatan gratis. Pokoknya program-program sosialis
program-program yang mengena di hati rakyat. Kalau bisa manfaatin tadi itu BLT, isu-isu kemiskinan tuh paling gampang manfaatin dalam kita menjual program. Ini kan terbentuklah image ini dengan slogan sama program yang kita buat. Misalnya 10 programnya Hari Kurniawan, rumah murah untuk masyarakat, subsidi untuk pemuda, kesehatan, pokoknya cari yang mengena di bidang pertaniannya apa, pertanian misalnya teknologi untuk petani, kesejahteraan petani gitu. Nah, pembangunan front, ini image kita udah mulai terbentuk dari sini, slogan dan program. Jadi jangan salah nih slogan, jangan salah nih program. Prinsipnya slogan itu adalah kata-kata yang gampang diingat, pendek, nggak perlu panjang-panjang, tapi mengarahkan orang untuk memilih kita, lihat kita, dan itu jadi simbol image kita dari slogan. Program ini apa yang mau kita lakukan sama rakyat, yang mau kita jual. Walaupun sebenarnya masyarakat sekarang masih belum melihat program untuk milih orang, dia masih ngelihat image, masih ngelihat image-nya. Mesin partai ini kan kita kalau kita nyalon dari partai kan ada partainya yang ngusung kita. Mesin partai itu sampai ke struktur yang paling rendah, misalnya struktur kelurahan di tingkat partai itu biasanya masih belum bisa dimanfaatin. Kita harus jelasin ini supaya mereka tahu fungsinya, nanti supaya tahu secara jelas mereka kerja mereka, nanti kita bagi tugas. Kalau udah ngerti ini udah enak. Ini prinsip ini, slogan, program, itu yang strategi atas yang pertama untuk bentuk image kita, sehingga orang ngeliat lanjutkan SBY, cepat lebih baik ini gitu loh. Tapi kita harus mengenal mana tujuh pangsa pasar kita yang mau kita pilih, tingkatan menengah bawah, atas, orang-orang kaya. Nggak ngapain orang-orang kaya, nggak perlu. Yang banyak itu orang miskin. Datang orang miskin ya, lihat aja nanti kalau dia banyak petani, ya berarti petani nih jadi target pasar kita, jadi target untuk kita jualan nih, jualan diri. Terus pembangunan front ini kita mendekati, bekerja sama, membangun jaringan sama itu tadi, organisasi-organisasi yang punya massa, punya duit, atau punya jaringan. Nah, itu yang harus dideketin. Itu prinsip. Nah, dari strategi atas ini, dua ini aja strategi atas prinsip. Gak perlu banyak-banyak. Koran harus dikuasain juga. Koran, media lah ya. Pokoknya media, bisa lewat media radio, televisi, koran, selebaran, kita bikin selebaran sendiri. Pokoknya image kita selalu keluar. Yang gampang itu misalnya, nah nanti strategi bawah ini langsung di bawah di masyarakat langsung. Ini membuat posko-posko, membuat wadah-wadah ormas, wadah-wadah ini maksudnya organisasi-organisasi yang bentukan kita gitu loh. Di bawah, langsung di tingkatan bawah. Posko-posko ini misalnya di tiap kecamatannya kita bangun, di tiap kelurahan kita bangun satu posko. Fungsinya posko-posko ini adalah pusat informasi, pusat pengorganisiran, pusat untuk menyampaikan ini semua tadi, program, slogan segala macam, terus lebaran, koran. Ini posko, tempat berkumpul, tempat informasi, tempat kita menyusun sekretariat di bawah, di tingkatan terkecil masyarakat. Wadah, kalau dia posko-posko ini belum ada, mesti diwadahin dengan misalnya organisasi sepak bola. Kita bikin organisasi sepak bola, kita bikin organisasi pengajian, kita bentuk pengajian kita bentuk wadah-wadah ini, organisasi baru yang kita buat ke bawah untuk organisasi pengajian, organisasi bola, poli atau apa. Semakin banyak ini akan mengikuti, ini akan seiring. Antara atas sama bawah ini harus seiring. Kalau di atasnya kuat, misalnya atas kampanyenya kencang gitu ya, di bawah tinggal enak, tinggal nerima aja. Bikin wadah orang udah tahu gitu loh, ngikut. Bikin wadah orang ngikut, bikin posko orang udah tahu. Untuk mempercepat
Jadi atas sama bawah ini harus benar-benar sinkron. Nah, itu aja. Strategi nggak susah-susah untuk menangani pilkada. Pertama, kita paham ini. Yang kedua, peta politik kita pegang. Yang ketiga, kita bangun peta politik sudah ada, data sudah jelas. Tinggal ini aja, apa yang mau kita arah. Mau mana? Penceruk pasar misalnya di sini PDIP yang berkuasa, tapi di sini banyak petani, banyak pedagang. Kita masuk ke sini bangun satu posko aja nggak apa-apa di sini. Tapi jangan jadi prioritas karena dia udah daerah orang. Hanya sekedar untuk mengambil aja, mengambil penceruk, namanya menceruk pasar namanya. Menceruk dari daerah orang, kita ngambil gitu, ngerebut itu. Itu lihat kelasnya, basis kelas yang ada di sini. Maksudnya dia banyak kelas pedagang, kelas petani, kelas apa? Isu itu yang kita mainin di sini. Dengan posko-posko kita bangun posko di sana, ada apa di sini semakin banyak. Ini pasti mengganggu mereka. Pasti mengganggu. Jangan main keras kalau di sini, main halus aja. Langsung ke isu yang sangat mengena di daerah yang paling banyak di sini apa? Contohnya preman. Ya udah. Isu preman kan pekerjaan sih. Preman itu kan ada pekerjaan. Bikin aja jatah bahwa kalau nanti ini kita akan bagi pekerjaan buat para pemuda atau apa, lihat isunya nanti. Di sini kalau di sini daerah kita ya sudah tinggal ngejaga aja, gampang. Kalau udah daerah kita, terus ingin abu-abu, wah kalau abu-abu ini mesti langsung nih bergerak cepet ambil ini tokohnya siapa aja, organisasi apa aja di situ langsung deketin, langsung bangun posko cepet-cepet. Abu-abu masalahnya masih bisa diambil. Tapi kalau daerah orang kita coba jangan jadi prioritas. Yang jadi prioritas itu adalah daerah yang abu-abu sama daerah kita tinggal mempertahankan. Daerah yang abu-abu sama bangunannya tadi. Deal-deal sepakatan sama kelompok-kelompok lain. Ada organisasi. Paling susah kita ngelawan yang incumbent. Incumbent itu dia udah satu langkah dimenangin. Pertama, dia sudah menguasai struktur birokrasi, dia penguasa, sudah birokrasi dan dananya dia diuntungkan juga, nggak pakai dana pribadi. Dana pribadinya bisa minimalin, bisa pakai dana yang namanya dana APBD. Incumbent ini paling berat kita ngelawannya, kecuali kita bikin isu ketidakberhasilan dia atau kebohongan-bohongan dia selama ini dari kampanye dia yang dulu nggak tercapai. Itu harus di kampanye ini isu itu di bawah untuk melawan incumbent, karena incumbent sudah menang satu langkah. Dia punya dana, misalnya dana dia kan berkuasa nih jadi bupati. Setiap dinas kantor-kantor itu kan punya program, misalnya program kesehatan untuk pemberantasan dengue, untuk program KB segala macam. Itu dia orang nanti sosialisasinya bikin stiker, wah harus KB, tapi ada gambar yang incumbentnya, gambar bupatinya. Wah untuk pemberantasan demam berdarah ada gambar bupatinya. Terus nanti ada bantuan-bantuan masjid, bantuan-bantuan apa, memang dari dinas sosial misalnya, bantuan masjid, bantuan apa ke daerah-daerah miskin. Itu nanti dia yang bantu, atau tim sukses dia yang datang, itu menangnya dia. Makanya kalau untuk melawan incumbent ini, isu yang kita bangkitin adalah isu-isu yang program dia yang selama ini nggak tercapai, artinya dia nggak bisa memuaskan rakyat. Itu yang dia angkat terus, dia angkat seangkat-angkatnya. Kalau nggak kita berat melawan, karena tadi dia dananya dana APBD semua dinas dipakai. Bohong kalau incumbent nggak pakai struktur birokrasi. Struktur yang paling kuat organisasi itu pertama struktur militer, kedua birokrasi, karena dia udah tertata rapi sampai ke bawah, strukturnya udah jelas. Kalau partai nggak solid, kalau struktur birokrasi itu solid, dia digaji dan di data dia udah tahu, orang miskin di sini udah tahu. Menangnya incumbent itu dia datanya bisa pakai data yang ada di Bapeda, ada data yang dia di badan-badan kantor, walaupun itu nggak murni dan orang-orang incumbent nggak ngerti amat juga fungsinya pendataan untuk peta politik. Cuma di orang itu tadi ada bantuan sosial, ada bantuan apa
ya pakai nama dia orang atau dia orang datang, jadi seolah-olah mereka lah yang ngebantu gitu loh. Makanya incumbent udah menang selangkah kalau kita mau nganuin dia isu yang selama ini dia buat tapi nggak dia jalanin. Isu itu yang harus diangkat, membuat image dia bahwa image dia adalah menipu atau tidak konsisten gitu. Kalau ngelawan incumbent beratnya di situ, dia berkuasa menguasai struktur birokrasi, bisa dana lewat APBD, dia bisa anggaran dana di APBD itu untuk bantuan itu bisa miliar, itu untuk kepentingan dia. Ya memang dananya dana kegiatan kantor-kantor, dinas-dinas, badan-badan, tapi ada foto dia setiap ini. Terus kalau ada bantuan-bantuan dia langsung datang gitu loh, nah itu menangnya dia. Jadi seolah-olah bahwa dia yang bantu. Nah ini lawannya itu. Kita harus lihat juga kampanyenya, kita harus kampanye isu dia yang kurang bagus, terus itu kampanye kita bagus, itu yang harus kita jalanin. Jadi secara garis besar ini aja. Ini kalau dijelasin, dibikin dalam satu tulisan buku, bisa jadi satu buku. Menang kita bisa pemilu. Tapi tetap juga kalau untuk sekarang ini kan masyarakat sekarang ini masyarakat milih bukan karena program, tapi dia milih karena uang. Nah ini juga bisa harus kita sadarin juga, kalau kita punya dana kecil, punya uang kecil, kita harus benar-benar punya isu yang benar-benar nyentuh betul, yang sangat-sangat menyentuh di orang. Dan ini tadi tokoh-tokoh itu, organisasi yang punya masa itu harus kita pegang semua. Nah itu, kalau ini udah kepegang semua udah. Makanya kita udah bisa ngeliat sebenarnya, kalau kita udah ngerti peta politik, kita bisa ngeliat bisa menang apa enggak gitu ini pilkada itu kelihatan. Wah, kayaknya berat nih. Yang bisa untuk membuat dia lebih cepat lagi menang adalah uang, duit, kekuasaan, uang. Makanya incumbent menang karena itu. Gitu. Kalau kita bisa bikin peta politik dari semua pendataan ini, itu bisa dilihat. Bisa menang nggak kita ini? Bisa kalah nggak kita ini? Kalau kira-kira kita konyol aja ngapain gitu? Habisin duit aja. Udah nggak ada. Udah pertama kita nggak punya struktur. Karena harus bangun struktur juga deh. Biasanya kan kita strukturnya pakai struktur partai. Ya struktur partai itu kan sampai ke kelurahan ya. Biasanya kalau kita di calon dari partai pakai struktur partai, tapi struktur partai kan nggak maksimal. Kita juga harus bangun struktur. Struktur kita juga di kelurahan, di kecamatan, segala macam struktur bayangan kita. Di setiap kecamatan itu struktur lepas lah ya. Struktur lepas itu 3 orang, 4 orang, dan semua orang ini harus kita ladenin, harus kita deketin. Orang ngomong apa, ngomong ini kan banyak bener tuh, iya. Jadi teman sebanyak-banyaknya, lawan sekecil-kecilnya. Jangan dikomplain orang, biarin aja orang ngomong apa segala macam, yang penting mendukung kita, iya gitu. Gitu. Jangan kita bangun front, jangan bangun gesekan sama orang, biarin aja. Gitu. Kuncinya memperkecil lawan, perbanyak kawan. Nah, struktur kita bangun sampai ke daerah-daerah. Jadi kalau kita bangun struktur sendiri, dananya habis banyak. Karena nanti ada dalam tim sukses itu nanti kita bangun struktur itu, struktur kita yang kita punya sampai di kecamatan, kelurahan, segala macam itu ya. Ini di dalam ya, belum ini handphone. Tim sukses itu ada lingkaran-lingkaran jangan semuanya bisa ketemu kita. Nah, ini ring pertama nih, lingkaran pertama ini, inilah orang-orang yang paling terdekat sama kita, orang sukses, yang bisa kita percaya, yang nggak akan khianat sama kita, dari keluarga atau memang kenal betul sama kita, dekat betul sama kita. Inilah ring pertama. Nanti ada yang ngatur bidang keuangannya, ada yang ngatur pendataannya, terus ada yang kontrol semuanya, terus ada yang bagian yang kritik. Kita harus punya orang yang kritik semua kerjaan ini dari tim sukses kita.
Ada ring pertama itu adalah yang paling terdekat. Yang kedua partai yang mengusung kita. Yang ketiga agen-agen kita di bawah, di kecamatan, di kelurahan atau front. Yang keempat yang sampai di kelurahan itu kecil. Nah ini yang terkecil ini harus rahasianya harus terjaga betul, dan ini harus ada rapat sendiri di luar, jangan semuanya terbuka. Cukup ini aja yang tahu, yang kecil ini. Itu yang namanya ring 1. Kalau orang bilang ring berapa dia? Ring 1 gitu ring 1. Nah ini yang harus benar-benar terpercaya, yang gak akan khianat, karena bahaya kalau dia yang khianat. Ini orang-orang dalam bener ya, kita tahulah siapa yang orang yang bisa kita percayakan gitu. Nah kalau kita mau turun, jangan semuanya boleh nemuin kita. Orang dari kelurahan boleh nemuin kita, sekarang kita turun, wah itu minta semua duit, habis duit kita. Berapa modal kita? Berkecil modal itu cukup aja orang ketemu sama yang di sini aja, tim sus kita boleh aja dia orang ketemu kita, tapi jangan langsung. Kalau nggak minta duit semua orang di bawah sekarang ini, yang di kecamatan orang-orang kelurahan ketemu sama yang kecamatan aja gitu, kecuali tokoh-tokohnya bener, bolehlah sesekali masukin ke tempat ketemu langsung sama kita gitu. Ini berkumpul pada momen-momen aja, pada saat kita ketemu tuh pada saat tergathering itu adalah kumpulan massa, itu baru kita datang gitu loh. Kalau mau ketemu 1-2 orang ketemu terus sama kita gak gawat, tak semua kumpul masa kita datang kita langsung aja. Nah ini satu juga data juga kumpulan massa tadi di profiling ini juga ada kumpulan massa juga harus didata juga. Kumpulan massa misalnya ada pasar Kamis, pasar Rebo, pasar Jumat, pasar Minggu, pasar Sabtu. Nah itu kumpulan massa di sini, kumpulan massa di sini. Itu kita harus datang. Sampai orang meninggal pun kita datang. Jadi semua momentum kita manfaatkan. Jadi wadah kita bangun tadi ya, simbol ini image kita. Kalau kita jadi simbol orang-orang yang terjadi milik kita, misalnya simbol petani, simbol apa ya, diri kita simbol ini, kita jadi simbol perubahan. Misalnya di calon bupati kita lah perubahan gitu. Ini yang bisa dibangun wadah-wadah ini tadi yang di bawah tadi, wadah simbol diri kita tadi ini, atas simbol atas momentum ini semua momen yang ada kumpulan massa kita masuk. Ada orang meninggal datang, ada orang main bola datang. Tadi siapa Charlie itu kalau udah nyalon menang itu. Ada pengajian datang. Pokoknya momentum apapun yang kira-kira itu jadi perhatian orang. Ada kebanjiran datang. Ada momentum apapun yang ada kumpulan massa, ada perhatian orang, kita datang. Ini momentum ini. Satu lagi tadi basis kelas sosial. Ini juga kunci nih. Basis kelas sosial ini maksudnya kelas sosial itu daerah-daerah tadi itu daerahnya apa? Kelasnya banyak petani, banyak pegawai, banyak buruh, banyak apa? Banyak miskin kota. Ini kita harus kuasai tuh daerah ini banyak miskin kota, banyak petani segala macam. Ini kita harus tadi kampanyenya petani. Momentumnya tadi setiap ada momentum kumpulan massa apapun itu kita harus hadir muncul. Kalau nggak ada momentum kumpulan massa kita yang bikin tadi itu yaitu dengan manfaatin kaki tangan kita tadi di bawah ini. Bikinlah perlombaan bola kayak tadi itu biar orang massa kumpul, atau apa yang kita bikin, misalnya pengajian atau apa layar tancap atau apa. Jadi kalau nggak ada momentum yang memang sudah disediakan sama daerah tersebut, kita bikin momentumnya itu tadi ya, bisa layar tancap, bisa jalan kepang, bisa apa, pokoknya masa kumpul. Prinsipnya di situ, di pasar kita datang. Kenapa orang Amin Rais kampanye di pasar-pasar itu? Karena kumpulan massa. Itu perhatian. Ada simbol momentum. Dan sukses juga jangan lupa harus ada
Bagian jangan semua orang boleh ketemu langsung, habis duit kita. Hanya tim sukses yang rank pertama aja yang bisa ketemu sama kita terus. Yang lain-lainnya jangan. Tapi jangan pula ditolak orang mau dekat kita, karena itu memperbesar kawan gitu loh. Siapapun itu yang mau jadi kawan kita, jadiin aja, iyain aja. Hahaha gitu, itu harus bagus. Nah, di sini baru kita bisa melihat. Sebenarnya dari sini aja kita udah bisa melihat peta politiknya, baru strata atas, strata bawah. Tapi untuk strata ini harus ada simbol momentum dan basis kelas sosial. Terus dalam bangun tim sukses ini harus ada lingkaran-lingkaran. Prinsip 1, memperbanyak kawan, memperkecil lawan. Prinsip 2, tahu kekuatan kita, tahu kekuatan lawan, tahu medan. Yang ketiga, wadah simbol momentum basis kelas sosial. Baru nanti mungkin strata atas, strata bawah. Strategi atas ini adalah pembangunan image brand kita sebagai simbol, membangun simbol. Image ini simbol tadi ini pembangunannya. Terus itu pembangunan front ini wadah-wadah. Front ini kan wadah-wadah organisasi apapun yang ada. Kalau nggak ada kita bikin sendiri organisasinya. Kalau ada wadah-wadahnya kita langsung deketin aja, udah enak kan. Udah ada wadah-wadahnya kan. Wadah pengajian ini, wadah puja kusuma, wadah apa tah namanya, wadah penjahat juga kita deketin juga gitu loh. Pokoknya perbanyak kawan, wadah-wadah. Kalau dia udah ada enak, tinggal kita bangun front langsung. Kalau dia belum ada, berarti bangun di bawah. Bangun strategi bawah, kita bangun posko-posko. Posko-posko ini pusat informasi, pusat sekretariat kita di lingkungan terbawah kecil untuk penyebar luasan selebaran, baliho segala macam di bawah. Dan pusat informasi, pusat kampanye kita di bawah yang langsung menyentuh dengan rakyat. Terus bangun wadah-wadah, kalau kita belum ada wadah, kita bangun wadah-wadah apapun itu, dari pengajian, terus sepak bola, bulu tangkis, segala macam, apapun itu, dari sektor olahraga, sektor kesenian, sektor petani, sektor apa, kita deketin semua. Tim, ini tim jangan semuanya harus terbuka, dia harus ada tim terkecil, tim yang terdalam, dan ini nggak boleh tahu yang semua. Ini pun rapatnya di luar aja, jadi yang lain ini tinggal menjalankan apa yang putusannya ini. Gitu lah. Kalau mau dia lebih bagus lagi harus ada think tank. Think tank itu udah pemikirnya itu misalnya orang-orang kayak aku gitu di belakangnya. Apa yang harus dilakukan itu jadi tahu. Jadi kalau kita ngeliat kondisi sekarang, pijakannya adalah kondisi sekarang, baru kita berpikir apa yang harus dilakukan. Jangan kita ngelihat kondisi sekarang terus seharusnya kayak begini, seharusnya ini gitu. Jangan seharusnya, tapi kondisinya begini, apa yang harus kita lakukan supaya orang milik kita gitu. Jangan seharusnya kita bikin, jangan seharusnya, tapi apa yang harus kita lakukan, what is to be done. Kalau kata Lenin, what is to be done gitu. Ini aja, kalau ini kita sedang menguasain, nanti kita ada untuk menentukan slogan pun kita harus ngerti, ada ilmunya ini nih. Ilmu pemasaran, ilmu orang pemasaran ngerti lah ya, atau orang politik juga harus ngerti slogan nih, mengenai program ini. Biasanya kita ambil program dari sektor atau teritori. Teritori itu wilayah, kewilayahan, jadi bagi kewilayah. Kalau sektor itu kerjaan, misalnya sektor petani apa programnya, sektor buruh apa programnya, sektor pedagang apa, sektor preman apa, sektor orang miskin apa, kita bikin program apa aja gitu di sektor atau wilayah teritori. Misalnya wilayah A ini apa, wilayah B ini apa, wilayah C ini apa. Ini harus dipaduin program kita antara program sektor sama program teritori, program wilayah. Itu harus pas. Kalau sudah begini, insya Allah sih kita pun udah bisa ngukur kita menang atau enggak, bisa kelihatan sebenarnya. Terus kita tinggal mau maju benar atau enggak. Dari kondisi kita yang parah gini, aduh susah bener kayaknya ini mau menang, kita cari yang udah gampang,
orang udah terkenal, image-nya udah terbangun. Image-nya udah terbangun tuh Rasul udah terkenal gitu loh. Artis-artis itu kan kenapa dia cepat? Karena udah terkenal. Atasnya udah terkenal, semua orang udah kenal. Kalau belum kenal kan kita harus kenalin dulu nih, bangun image dulu. Menangnya artis udah ini, dia strategi atas udah menang. Walaupun bawah belum tentu masih kita bisa rebut, tapi di atas dia udah banyak orang kenal semua di atas. Gitu. Nggak susah-susah belajar politik itu, atau prinsip-prinsipnya aja. Iya. Ada pertanyaan nggak? Lu gue mancing dulu ya. Sorry nih.